Halo teman-teman, di depan saya sudah ada HP Jepang Adventure Outdoor ya, Kyocera KYV41 Torque. Ya, yang lalu sudah ada review singkatnya. Sekarang kita mau coba bahas apa kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Ya, memang tidak secara keseluruhan ya, tapi setahu saya saja ya. Pengalaman pakai cuma sebentar sih. Oke, yang pertama kelebihannya ya. Kelebihannya dari segi modelnya, jelas ini keren banget ya, model military. Ya udah kelihatan maco banget dengan bumper yang keras. Jadi ini plastik ya, polikarbonat, tapi dia keras. Jadi untuk sebenarnya sih ini untuk drop test sampai mungkin sekitar 2 meter pun nggak masalah ya, dia aman. Terus di depan ini juga ada frame-nya, frame casingnya ini. Dia tebal juga sekitar mungkin ini seperempat senti ya, sekitar 2,5 mili. Nah tujuannya untuk melindungi layar dari benturan. Kalau misalnya dia jatuhnya seperti ini, jadi layarnya nggak langsung kena permukaan sehingga dia bisa terlindung dari pecah. Itu yang diharapkan ya. Ya bentuknya cakep. Kemudian ya military standar karena ini HP outdoor ya. Dia military standarnya standar 810G. 810G ini berarti standar militer Amerika Serikat yang diluncurkan tahun 2014 dengan spesifikasi yang macam-macam ya. Jadi dia tahan air laut, tahan debu, tahan pasir, tahan jatuh tadi, tahan air biasa, dan bahkan tahan pada suhu yang ekstra dingin. Misalnya di salju, atau kalau misalnya teman-teman mau coba masuk ke freezer ya, itu pun dia tahan. Jadi ya ini HP keren banget. Dia proteksinya sudah IP65 dan IP68. Jadi dia masih bisa nyelam sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ini keren banget. Kemudian casingnya juga perlindungannya ada beberapa ya. Di bagian belakang ini juga dia nggak ada slot SIM-nya. Jadi dia di bagian dalam. Untuk ganti SIM dan SD card-nya ada di video saya yang sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Dan ada sedikit koreksi untuk video saya yang sebelumnya. Yang cara buka case baterainya waktu itu saya pakai jarum karena saya ikut di ini ya di channel luar negeri ya. Nah, ternyata di sini ada petunjuknya, ada tanda panah, kita tinggal congkel aja di tanda panah ini. Seperti ini. Ya, jadi perlindungannya berlipat-lipat. Ini diharapkan agar air, debu nggak masuk ya. Tapi memang sekali lagi itu tergantung penggunaan sih kalau menurut saya. Kalau dia misalnya udah jatuh-jatuh yang sampai parah dan sudah ada yang retak-retak, ya pasti air masuk. Makanya anti airnya ya pasti dalam kondisi yang HP-nya masih kondisi masih bagus ya, performanya masih bagus. Kemudian pastikan juga slotnya ini untuk penutup chargernya ini juga rapat. Kalau ini kebuka juga percuma juga sih kayaknya masuk juga airnya. Atas juga ya, pastikan itu rapat. Oke, kemudian kelebihan yang lain dari prosesornya ya. Jadi dia menggunakan Snapdragon 625. Kemudian Android-nya juga sudah 8. Memang Android keluarnya 7, kemudian diupdate bisa sampai 8. Nah, Snapdragon 625 ini smooth banget ya untuk main game, untuk sosial media biasa ya dia smooth banget. Sangat lancar lah ya, masih dipakai untuk saat ini. Nggak ada kendala sama sekali. Kemudian waktu kita sudah ada bloatware juga nggak ada bugs-bugsnya, nggak ada yang bikin dia force dan sebagainya. Pemakaian lancar sih. Kelebihan berikutnya yaitu dari segi RAM, RAM-nya 3 GB, internal 32 GB. Memang HP-HP sekarang kalau yang 216 sih udah pasti cepat penuh ya. Makanya dengan RAM 3 dan internal 32 menurut saya ini sudah standar handphone sekarang. Jadi oh ya, ini masih 711 ya. Jadi nanti bisa diupdate sampai ke Android 8. Jadi kalau 332 itu sudah ini banget lah, pokoknya sudah standar banget lah. Kalau kurang dari itu kayaknya kurang sih menurut saya karena dia akan cepat penuh. Kemudian dia juga sudah Type C fast charging ya. Jadi baterainya sih 2980 mAh, kecil sih, tapi dia sudah Type C dan fast charging Qualcomm 3.0 atau 18 watt. Jadi untuk ngisi baterai ini sampai penuh ya kurang dari 1 jam pasti udah penuh karena nggak ada 3000 mAh. Jadi walaupun dia baterainya kecil, tapi ngecasnya juga cepat. Tapi ingat ya ini bukan HP game,
Walaupun bisa untuk ngegame, dan saya yakin untuk ngegame itu masih kenceng. Tapi tujuannya sih bukan untuk itu, ini untuk outdoor. Jadi pemakaiannya paling untuk WA, telepon gitu aja ya. Jadi ini memang dirancang dengan baterai kecil tapi dengan daya tahan yang sebenarnya seharian cukup. Dan kalaupun habis, fast charging juga. Kemudian dia kelebihan yang lain penuh dengan fitur-fitur outdoor. Misalnya, kalau kita lihat di menunya, ini sudah di the bloatware, tapi ada beberapa yang masih dipertahankan. Kayak misalnya, ini ya, outdoor portal, kemudian sailor lock, terus sky view, sun and moon, Wither itu dipertahankan karena memang tujuan HP ini dibuat adalah untuk outdoor. Jadi untuk teman-teman yang suka camping atau hiking bisa lah pakai HP ini. Dan ini ada fitur ini ya. Ini di tombol samping ini seperti gerigi ini. Saya pikir dulu apa? Ternyata kalau kita tekan lama, ya dia nyalain lampu flashnya. Kemudian lampu flashnya pun bisa kita set untuk blinknya. Ada blink yang pelan. Ini berarti nyalanya dia kedipnya pelan, terus ada blink yang medium, dia agak cepat ngeblinknya, terus ada blink yang paling cepat. Nah, dia cepat. Biasanya ini untuk keadaan darurat, untuk SOS, permintaan pertolongan. Brightness-nya pun juga bisa kita atur ya, dari yang paling terang sampai yang paling redup. Jadi, ya ini untuk keadaan darurat. Ini keren banget. Terus dia sudah fingerprint juga di bagian samping, ini sama kayak Sony ya, sama kayak tipe-tipe Sony. Fingerprintnya di samping sekaligus tombol power dan tombol screenshot juga. Kalau kita tekan lama, dia ada screenshotnya. Jadi itu kelebihannya. Terus ada tombol shooternya untuk kamera. Jadi ini kalau di dalam air kita mau foto-foto kan layarnya pasti jadi nggak responsif. Dia dikasih tombol shooter kamera. Jadi ini keren. Kelebihan yang lain juga yaitu dia tentu saja dari kameranya. Kalau kita lihat kameranya ini dia sudah dual kamera belakang 13 dan 2 megapiksel. Jadi kamera utama 13 megapiksel, kemudian kamera sekundernya ini 2 megapiksel untuk zoom ya. Jadi ya hasilnya seperti ini kalau teman-teman mau lihat. Hasil kameranya dia bening. Dia cakep ya, bening. Rata-rata sih kalau HP-HP Jepang kameranya cakep. Untuk videonya dia langsung ke video ya, begitu dipencet video. Coba ya kita lihat ya, settingnya, size-nya 13. Ya dia sampai 13 megapiksel. Kemudian untuk videonya dia bisa Full HD. Full HD, HD VGA. Kalau mau yang memorinya nggak cepat penuh ya VGA aja. Atau yang HD lah, ini sudah standar. Bawaan defaultnya 8 megapiksel. Jadi ya ini sudah cakep ya untuk kameranya. Kemudian kamera depannya itu 5 megapiksel. Kamera depannya coba ya kita lihat. Ya kamera depannya sih ya standar ya, dia bening kok. Karena rata-rata HP Jepang itu pakai lensanya punya Sony, jadi pasti bening. Itu kelebihan dari Kyocera KYV41. Nah kalau begitu apa ya kekurangannya? Kekurangannya sebenarnya yang pertama dari segi layar. Memang layarnya ini IPS dan cukup tajam. Tapi sayangnya HP Adventure tapi layarnya nggak ada perlindungan Gorilla Glass-nya. Jadi ya dia hanya gelas biasa saja. Makanya itulah sebabnya mungkin dikasih bumper ya, dikasih bumper sampai agak menonjol. Karena memang ini nggak ada perlindungan Gorilla Glass-nya, jadi rawan pecah. Nah, tapi bukan berarti terus dia jadi gampang banget pecah, enggak juga. Karena sudah ada perlindungannya. Tapi menurut saya sih itu jadi kekurangan. Harusnya paling nggak Gorilla Glass 3 lah ya. Kemudian ya modelnya ini selain dia kelebihan karena bentuknya maco banget, tapi dia juga jadi kekurangan karena dia tebel ya, tebel banget loh ini. Jadi kalau kita masukin ke kantong celana kita ya bakalan menonjol banget. Ya pasti nggak nyaman kalau celananya agak ketat ya. Misalnya kita pakai celana jeans yang agak ketat, ya pasti berasa banget neken di paha. Nah itu kekurangannya ya. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu dari segi baterainya kecil, 2980. Menurut saya sih untuk HP Adventure 2980 itu kecil. Karena kan seringkali kalau orang outdoor, dia naik ke gunung misalnya, paling nggak dia 2 hari atau 3 hari. Dan di sana belum tentu ada colokan listrik untuk ngecas ya. Kalau dia lupa bawa power bank, udah tuh selesai tuh karena baterainya kecil. Jadi itu kelemahannya, walaupun ya sudah disupport fast charging 3.0 ya. Tapi kalau bisa sih baterainya lebih gede ya.
Kemudian yang terakhir, kelemahannya itu di portnya. Di portnya ini dia eh, gampang lepas ya. Jadi kalau ada sih beberapa yang masih kenceng ya, tapi menurut saya sih ini juga kayak apa sih? Kayak mungkin beberapa kali atau mungkin karena sering kan kita ngecas harus buka ini, buka tutup ya. Dan itu rawan banget jadi longgar. Nah, sementara kalau dia udah longgar, ya pasti air akan masuk dari sini. Jadi menurut saya sih ini jadi kekurangan. Seharusnya dia pakai yang model kayak punya Sony ya. Jadi dia nggak perlu ada tutupnya, tapi ada perlindungan karet di dalamnya, jadi air nggak akan masuk. Seharusnya sih seperti itu. Jadi menurut saya sih ini jadi kekurangan. Oh iya, kelebihan yang lain juga, tadi sempat lupa ya, kelebihannya jadi di speakernya depan ini ya, ini speakernya kencang banget, walaupun ini saya belum tes, maksudnya saya nggak bisa tes di video kali ini karena jaringan internet saya itu lagi jelek. Saya di sini IndiHome nggak masuk, jadi pakainya Orbit, dan Orbit ini beberapa waktu masih gangguan, jelek banget, makanya nggak bisa ini deh, nggak bisa coba untuk video YouTube live-nya. Tapi sih cakep kok, dia kenceng suaranya, walaupun nggak stereo, dia mono ya, tapi kenceng suaranya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari HP Kyocera KYV41 Torque. HP Adventure 332, harganya murah banget, bawah 1 juta, cuma 875.000. Dapat kondisi yang mulus, walaupun nggak super mulus, karena HP Adventure ya, jadi pasti makainya juga pasti yang banting-bantingan gitu deh. Jadi nggak yang mulus banget, tapi masih mulus kok. Oke, itu semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih sudah nonton.